Mantul. Capek. Baik. Tadi sudah dijelaskan apa hakikat dari hasud itu. Definisinya. Dan perbedaannya antara hasud dengan ghibthah. Hukumnya juga sudah dibahas. Kalau hasud itu haram bi kulli halin. Kalau ghibthah itu boleh. Wong al mukminu yabid. Jadi hukum-hukum definisinya sudah itu. Sekarang dalilnya apa, mana dalilnya kalau haram? Wis wingan-wingan aneh lah, kowe ngaji kurang. Sudah, tidak usah diulang. Dari ayat Quran misalnya. Hadis tidak usah. Nah, nek pertimbangan logika, perbintangan akal, tak tambahi cara Imam Ghazali. Apa? Ngene. Wong hasud itu sama dengan memprotes keputusannya Allah. Allah memutuskan memberi A mobil. Kamu hanya diberi Grand Livina, Grand Astrea. Oh, kata si Grand pada Grandnya tapi ya legenda. Legenda. Ya tahu. Lah, beri legenda. Ana kancamu dikai legenda diri. Kok kowe gak seneng, kepengin motore mobile hilang, itu berarti yang kamu itu yang ngasih Gusti Allah. Kowe ora trimo, berarti sing ora mbok trimone itu bukan penerima nikmat, tapi pemberi nikmat. Tusakhitul qadaillah itu. Allah menghendaki dia punya mobil, saya punya pesawat. Misalnya begitu. Keri-keri sing duwe mobil kok iri karo sing ngekeki pesawat aku Gusti Allah. Ditibakno nek aku, keri-keri ditibakno nek aku, kowe gak seneng, berarti kowe musuhi Gusti Allah. Nah iki ora akbar-akbaran iki. Yang seperti ini tentu saja tidak benar. Maksudnya sampai berarti protes kepada Allah. Pak nek protesnya sewali pripun? Ya aku mau kowe kasut kancane gak duwe apa-apa kowe malah kasut. Gusti Allah niku priye? Ngerti aku gak seneng mobil malah duwe rezeki mobil. Kula malah kepengen niku lho mboten gak ada napa-napa. Puluhan tahun ya, legenda sepeda motor legenda wis puluhan tahun. Pabrike wis lali nek tau gawe. Iku menawa gelem ngakoni. Iku ora gaweanku, aja kandakno kok ngisini-sini. Pabrike menolak. Ditolak oleh produsennya sendiri. Tak tambahi lagi. Yang kedua, kalau akbar itu kan berarti nukilan riwayat-riwayat. Kalau pertimbangan akal ini, ya pertama tadi itu berarti melawan keputusan Allah. Yang kedua, juga masuk akal. Gak masuk akal itu ya. Dia dapat nikmat, ya mobil ya ditompaki dhek, ora nggo ngabruk kowe. Ora nggo nabrak kowe. Keri-keri kowe kok kasut. Apa hubungane? Gak ana relevansinya. Dia yo mobil yo ora ganggu kowe, ora nabrak kowe, ora nabrak omahmu. Suarane yo ora bising. Ning kok kowe kepengin ilang, kowe ku waras ta waras. Imam Ghazali. Tuh. Sekarang ada dalil ayat-ayat Quran. Intam sasum has, orang Yahudi itu karakternya memang pendengki. Pendengki irinan. Ini intan sasum hasanatun tasum, kowe nentuk apik enak dhek lara kabeh nggondu jengkel. Tapi nek kowe entuk elek dhek seneng. Jadi kowe duwe nikmat, kowe maca alhamdulillah, dhek muni innalillah. Nek kowe entuk musibah ana sing mati, kowe maca innalillah, dhek muni
Alhamdulillah. Wadda katsirun, Allah mencontohkan hasudnya orang Yahudi Nasrani ahli kitab. Apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Jadi orang Yahudi Nasrani itu berharap ini kembali ke berharap supaya kita kembali kafir. Alasannya apa? Ya karena hasud deh. Allah menyebutnya sebagai istilah hasud. Hilangnya nikmat, ingin keimanan dalam diri kita itu hilang. Waddu la takfuruna kama kafaru. Orang mereka berharap kita kembali kafir, melu bature dhewe. Kisah Nabi Yusuf. Ini juga bagian dari dalil atau praktek hasud. Macam-macamnya, bentuk-bentuknya. Hasud itu juga termasuk hasud dicintai, diperhatikan. Di surat Yusuf di awal itu Allah menceritakan kehasudan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dan adiknya Binyamin. Jadi bapak terus akhirnya mereka itu sekongkol iki piye iki. Pak Ae senengane karo Dik Yusuf karo Dik Binyamin piye iki adune. Jak godu akhirnya. Ya anu ae Musa Nabi si Yusuf Dik Yusuf pateni ae utawa buak nek alas. Engko nek wis gak ana anu kan kok perhatian bapak sing disayang gak ana kan kok jadi kue sing diperhati. Sing disayang jadi kita-kita ini. Karena yang dicintai sudah hilang Yusuf gitu. Terus manusia itu punya naluri untuk menyayangi, yang gue terus nyenengi gue pakai tang sedelok terus konangan. Ya lulakum wajib. Nah, ketika saudara-saudaranya Yusuf ini menginginkan ketika saudara-saudaranya Yusuf itu tidak menyukai kecintaan ayah kepada Yusuf, maka mereka berusaha kecintaan ini hilang. Caranya dipisahkan, dibuang Nabi Yusuf. Kok nak Nabi Yusuf Yusuf anu mati yang pikir gak balik kan, terus Pak E gak mikir dia Yusuf mesti dipikir kue. Warisannya perusahaan nanti buat kue. Nabi perusahaan barang. Astagfirullah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat tentang orang muhajirin. Walladzina astagfirullah. Bil fuqara'il muhajirin alladzina awliya wa yaquluna iya curate. Walladzina ja'u min ba'dihim itu ayat berikutnya sebelumnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Jadi walladzina tabawwa'ud dara wal imana, orang-orang yang sudah lebih dulu mendiami kampung Madinah maksudnya. Wal imana juga sudah lebih dulu iman. Walladzina tabadaru yuhibbuna man hajara ilaihim, berarti sahabat Ansor ini yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini suka kedatangan orang yang hijrah, berarti muhajirin. Walau kana bihim khasasah, kurang. Walladzina tabawwa'ud dara wal imama yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim, sudurin Ansor ini hajatan mimma utu. Jadi malah dibantu ini muhajirin ini,
Wa yu'thiruna ala anfusihim, mengalahkan diri mereka sendiri, sahabat Ansor. Walau kana bihim khasasah, meskipun orang-orang Ansor ini sebetulnya juga kelaparan. Jadi mengalah demi kedatangan saudara-saudara Muhajirin. Itu orang Ansor. Kisah orang Ansor yang membantu dengan tulus tanpa ada rasa iri kepada kaum Muhajirin itu disampaikan oleh Allah. Walau kana bi masa kok hilang di ayatnya. Mencatat aku ya. Iya deh. Wes gak stabil iki wis ilang. Loh, malah gak ono ayat 15 ya. Walladzina yasuduna wala yajiduna, astagfirullah, iki lagi jadul. Wala yajiduna fi juri, orang Ansor itu tidak terhadap orang Muhajirin itu wis ndak aneh. Artinya apa? Allah memuji orang sahabat Ansor yang tidak punya rasa hasud. Fa asna alaihim bi'adamil hasad. Dhewe karo wong Yahudi dilok-lokno Gusti Allah. Yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Itu iri ae karo wong. Berarti kowe nek igene iri, itu nek gak munafik mau ya hadir ya, berarti kowe Yahudi, kancane Yahudi. Lah dek melu sembahyang, melu jamaah, melu ngaji ya barang ya penyusup berarti. Umat manusia itu satu, dipersatukan apa? Oleh ilmu. Tapi orang Yahudi gak gelem, hasad min indahusim, atau bagian bainahum ay hasad. Jadi sudah diberi ilmu supaya bersatu. Makanya wong pinter-pinter itu juga lebih bahaya, kejahatan orang pinter lebih bahaya daripada kejahatan orang bodoh. Nah, antar mereka sendiri ahli kitab diberi ilmu karepe kan an yata'allaqu supaya rukun. Ya. Tapi nyatanya malah iri-irinan. Kenapa iri-irinan? Ternyata alasannya arada kullu wahidun minhum an yanfarida biriasah. Semua kepingin memimpin secara apa? Nah, pribadi. Semua ingin ucapannya didengar, diterima, qaulul qaul. Maka antar mereka saling mempermusuhan. Orang Yahudi itu sebetulnya, kata Ibnu Abbas, sebelum Nabi Muhammad diutus itu mereka sudah dengar kelak akan ada nabi dari Arab, ya, seperti disebutkan di kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Mereka baca Taurat, kena informasi besok akan ada nabi akhir zaman. Nalika mereka, nabi belum diutus, belum lahir, ketika mereka berdoa ini ya, itu yang membawa-bawa nabi, ya Allah, nas'aluka ya Allah bin nabiyil ladzi wa'adtana an tursilahu. Ya Allah, kula nyuwun donga panjenengan demi nabi sing mangke jenengan utus, demi kitab suci yang jenengan turunkan bersama dia. Dungane ngono. Terus gue perang, ya menang. Soalnya dongane wasilahe karo kanjeng Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi barang Nabi Muhammad itu muncul tenan. Ini kan tadi belum muncul, masih berupa bayangan saja. Ini muncul real, hidup di tengah-tengah mereka. Wah, falamma ja'ahum kafaru bih, mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Jadi Yahudi Nasrani yang tidak mau Muslim itu sebetulnya mereka itu bukannya tidak tahu. Wong selama ini diombal-ambil, malah nek donga dienggo mandekno donga. Tapi barang Nabi Muhammad muncul diutus donga.
ada apa? Wong dulu dieluk-elukan, dinanti kehadirannya. Tapi ketika tiba waktunya Nabi Muhammad hadir, mereka nolak. Ternyata hasad dan min indi anfusihim. Iri saja. Dan irinya sederhana, apa? Nek cara Jawa, cara nek kene. Engko sowanane ndak tiba Nabi Muhammad, tiba Muhammad. Jadi ana wong bertamu nggawa hadiah, nggawa sowanan gula kopi ini. Sing selama ini do ngerorene gula kopi ini timbal wae dhewe ya. Engko keri-keri Muhammad kita dukung dia sebagai nabi, mudah gula kopi ini merorene. Kene ndak kehilangan gula, ternyata hanya urusan gula. Jadi mereka tahu nak persis Nabi Muhammad. Ya muka-muka iya, muka-muka di akhir hayat meh mati terus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kula niku jane gula kok Gusti. Mboten ngandel. Kula niku iman ngandel. Ternyata itu kadal fakru an yakuna kufran kaya winganane kefakiran atau takut fakir kadal fakru itu ayakuna kufran bisa menjadi kufur. Itu waqalat Safiyah mana sih singkat waqala